Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi grade 2, how are you today? Bersama Miss Yana, pelajaran fikih 27 Juli 2020 hari Senin. Anak-anak Miss jangan lupa berdoa dan mengulang hadis anak-anak Miss ya. Nah, minggu ini mari coba kita ulangi hadis minggu pertama dan minggu kedua. Berarti ada 2 hadis ya anak-anak Miss. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. An-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Tabrani. Nah, masih ingat bukan anak-anak Miss? Anak-anak Miss, minggu lalu kita sudah belajar mengenai syarat wajib sholat. Ya, siapa yang masih ingat? Salah satunya adalah beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, balik. Yang kelima, telah sampai dakwah Islam kepadanya. Dan yang keenam, terjaga. Oke, good job anak-anak Miss yang masih ingat. Yang lupa, jangan lupa diulang-ulang pelajarannya. Nah, hari ini kita masuk syarat sah sholat. Hari ini kita akan mengetahui syarat sah sholat itu apa saja. Nah, untuk hari ini 2 saja yang Miss bagikan dulu. Minggu depan 2 lagi. Kemudian berikutnya juga seperti itu. Nah, mari sama-sama kita perhatikan anak-anak Miss. Syarat sah sholat antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama, suci dari hadas besar maupun kecil. Artinya, hadas itu apa, Miss? Hadas itu sesuatu yang kotor. Jadi anak-anak Miss terbebaskan dari segala sesuatu yang tidak suci atau bahasa yang mudah dimengerti yaitu kotor. Jadi contohnya anak-anak Miss sudah bersih dari yang namanya kencing, kemudian dari yang namanya buang air besar, kemudian anak-anak Miss suci dari segala sesuatu yang kotor, entah itu terkena kotorannya cecak atau kotoran ayam, kotoran kucing, dan lain-lain. Nah, anak-anak Miss, mari kita mengingat kembali yaitu sholat adalah ibadah menghadap Allah. Jadi anak-anak Miss, sholat ini anak-anak Miss bertemu dengan Allah. Menghadap Allah itu harus dalam keadaan suci. Kenapa? Karena anak-anak Miss, Allah itu maha suci. Anak-anak Miss, maka dari itu kita bertemu dengan Dia harus dalam keadaan suci. Ya anak-anak Miss, tidak bisa kita samakan ketika kita bertemu dengan teman dan bertemu dengan Allah. Allah ini sangat spesial anak-anak Miss, sangat istimewa. Tanpa Dia kita tidak ada di dunia ini. Nah, suci artinya bersih. Bersih. Tanpa bersuci maka sholatnya tidak sah. Jadi anak-anak Miss, kalau kita tidak suci maka sholat kita tidak sah anak-anak Miss. Nah, kemudian melaksanakan sholat harus suci dari hadas besar dan kecil. Yaitu hadas besarnya yang tadi Miss Yana contohkan, yaitu anak-anak Miss dalam keadaan bagi yang sudah balik dalam keadaan haid. Nah, bagi orang dewasa dalam keadaan nifas. Nah, kemudian untuk hadas kecilnya, contoh anak-anak Miss habis buang air kecil, habis buang air besar, itu harus dibersihkan dulu. Ya, anak-anak Miss, bersuci dari hadas besar dengan mandi. Nah, kalau yang tadi yang haid, kemudian nifas, bagi orang dewasa yang sudah melahirkan, itu bersucinya dengan mandi. Ini nanti anak Miss ada pelajarannya tersendiri ya. Kemudian bersuci dari hadas kecil cukup dengan berwudu saja, tidak perlu mandi. Contoh, anak-anak Miss setelah buang air kecil, cebok, bersih-bersih, disiram. Kemudian anak Miss langsung berwudu. Nah, jadi udah suci, sudah bersih. Nah, anak-anak Miss, mari perhatikan di sini ada sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
qala la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasya hatta yatawaddo. Nah, Miss, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kamu itu kita ya Miss, jika dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Syaikhan Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, kemudian anak-anak Miss, kita masuk kepada syarat sah sholat yang nomor 2, yaitu suci ya anak-anak Miss. Suci badan, pakaian, dan tempat. Jadi anak-anak Miss harus suci badannya. Contoh, kalau tangannya luka, darahnya masih mengalir, itu harus dibersihkan dulu. Dikasih Handiplast, Hansaplast mungkin. Nah, kemudian pakaian anak-anak Miss harus bersih. Tidak boleh pakaiannya udah terkena kotoran, misalnya terkena pupnya cecak, itu harus dibersihkan. Tidak boleh pakai yang itu, harus pakaian yang bersih. Dan tempat ini artinya tempat anak Miss sholat itu di mana? Misalnya di kamar, di musola, di masjid, itu sajadahnya harus bersih. Lihat dulu, jangan sampai ada tai cecak, ada kotoran cecak, anak-anak Miss tetap aja sholat. Itu tidak sah ya anak-anak Miss. Nah, anak-anak Miss, ada beberapa macam najis, yaitu najis ringan, sedang, dan berat. Najis ringan contohnya air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Contohnya Kesha punya adik yang masih bayi, yang masih menyusui dengan bunda. Nah, ketika dia kencing, itu dikatakanlah najis ringan ya anak-anak Miss. Kemudian cara membersihkannya cukup dipercikkan air, kemudian dilap ya, atau dipel. Nah, sekarang najis sedang. Najis sedang itu contohnya kotoran manusia. Nah, contohnya anak-anak Miss pup. Nah, atau buang air besar, itu namanya najis sedang. Cara mensucikannya anak-anak Miss ya cebok, membasuhnya dengan air dengan bersih, jangan lupa pakai sabun ya. Kemudian yang ketiga, najis berat. Najis berat itu contohnya air liur guguk atau anjing ya anak-anak Miss. Nah, air liur guguk ini itu termasuk najis berat. Cara mensucikannya dengan air sebanyak 7 kali, basuhan yang salah satunya dengan tanah. Jadi ini anak-anak Miss, cara membersihkannya menggunakan air, dan salah satu siraman air itu harus dicampur dengan tanah. Nah, kemudian barulah anak-anak Miss terbebaskan dari najis yang berat tadi. Nah, anak-anak Miss, untuk hari ini demikian saja penjelasan dari Miss Yana. Nah, tugas mandirinya cukup 2 saja, yaitu anak-anak Miss silakan cari tahu dari apa yang sudah Miss jelaskan tadi, apa itu bersuci. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara bersuci. Nah, tadi kan sudah dilihat dari penjelasan Miss Yana yang pertama, yang kedua, ada semuanya di sana ya sayang. Silakan tulis dengan rapi di buku kalian ya. Nah, sekian dari Miss Yana. Akhir kata, terkurang terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.